Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mr. Yofi. Ini adalah playlist mengenai persiapan KSN Matematika di tingkat SMA. Kita sudah masuk ke pertemuan 1.5 mengenai persamaan eksponen dan logaritma. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, bisa melihat playlist kita sebelumnya, bisa diklik link di atas video ini. Oke, kita masuk ke materi. Prerequisite. Materi apa saja yang dibutuhkan untuk kita belajar mengenai persamaan eksponen dan logaritma? Yaitu yang pertama ada pangkat bilangan. Dimana kita belajar ini di SMP dulu, ada cara memangkatkan suatu bilangan ya. Seperti contohnya 2 pangkat 3. Artinya perkalian 2 ada sebanyak 3 kali. Lalu ada sifat-sifat bilangan pangkat yang lainnya, silakan dipelajari. Yang kedua, bentuk akar. Itu bagaimana kita cara mengkalikan dua bentuk akar. Lalu ada cara merasionalkan dan yang lainnya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada eksponen dan logaritma. Nah, ini materi baru, itu bisa kalian baca di kelas 1 ya, buku matematika wajib di semester 2. Semester 1 kalau nggak salah. Nah, begitu. Silakan dipelajari soal-soalnya, ya, sifat-sifatnya. Baru kita bisa masuk ke materi persamaan eksponen dan logaritma. Nah, kita masuk ke materi eksponen dan logaritma. Eksponen dan logaritma itu suatu bentuk yang saling berkaitan ya. Dimana kita tahu bahwasanya A pangkat B sama dengan C itu bisa kita jadikan ke dalam bentuk logaritma. A log C sama dengan B. Contohnya 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Ini bisa kita jadikan ke dalam bentuk logaritma. Jadinya 2 log 8 itu sama dengan 3 ya. Kalau cara bacanya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 itu adalah 3 begitu. Nah, dari sini muncul sifat-sifat logaritma dan sifat-sifat eksponen. Nah, ini dia. Ada sifat-sifat operasi eksponen. A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Lalu kalau seandainya dikalikan itu A pangkat M dikali A pangkat N itu jadinya pangkatnya itu dijumlahkan ya. Ini kalian sudah tahu ya. Jika sudah belajar bentuk sifat perpangkatan, kalau dibagi nanti pangkatnya dikurang. Lalu kalau dipangkatkan lagi pangkatnya dikalikan. Lalu ada bentuk pecahan, itu artinya menjadi bentuk akar ya pangkatnya. Lalu pangkat negatif itu adalah kalau kita menjadikan pangkatnya positif itu jadinya seper ya, seper A pangkat M di sini. Gitu. Lalu sifat yang operasi logaritma itu kebalikan dari sifat eksponen ya. Di sini ada A log A sama dengan 1. Kalau seandainya logaritmanya bentuk perkalian, kita bisa menjabarkan menjadi A log M ditambah A log ini N ya, sorry ini N di sini. Lalu ada kalau seandainya dia bentuk bagi, itu jadinya pengurangan. Terus sifat yang keempat ini A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M, jadi N nya di atas, M nya di bawah, dikali A log B. Nah, biasanya sifat yang keempat ini yang sering digunakan ya untuk menyederhanakan persamaan logaritma. Lalu yang sifat kelima perkalian, ini syaratnya dia harus sama ya. A log M dikali M log N jadinya A log N. Terus kalau seandainya kita butuh untuk membalikkan ya, awalnya dari A log M menjadi M log A itu jadinya seper gitu. Terus kita bisa memunculkan juga N di sini. Terserah bilangan apapun jadinya A log M itu sama dengan N log M per N log A gitu. Lalu yang terakhir A pangkat A log M
sama dengan M, dimana syaratnya itu dia A dengan A log gitu ya, basisnya sama gitu. Oke, jadi ini silakan dipelajari, ada soal-soal di materi SMA itu bisa kalian gunakan sebagai latihan terlebih dahulu untuk menyelesaikan bentuk-bentuk eksponen dan logaritma ini gitu ya. Jadi dasarnya materi SMA ya di semester 1. Kita masuk di sini contoh soal ASK tahun 2003. Misalkan 3 pangkat A sama dengan 4. Lalu sini 4 pangkat B sama dengan 5, 5 pangkat C sama dengan 6, dan seterusnya. Ya, sampai 8 pangkat F. Sini sama dengan 9. Tentukan hasil dari A kali B kali C kali D kali E kali F. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada polanya ya. Pola perpangkatan bilangan eksponen di sini. Jadi kita bisa menggunakan jalan mundur di sini atau maju pun bisa ya. Tapi bagus kita menggunakan metode mundur di sini. Ini ada 8 pangkat L sama dengan 9. Nah, 8 ini kan sama dengan 7 pangkat E ya. Nah, kita bisa substitusikan. Jadinya di sini 8 itu adalah 7 pangkat E, ini adalah pangkat F sama dengan 9. Nah, ini pangkat dipangkatkan jadinya pangkatnya dikali ya, sifat eksponen. E kali F, 7 pangkat E kali F sama dengan 9. Nah, metode ini kita gunakan terus sampai yang terakhir di sini. Kita coba 7 pangkat EF sama dengan 9. 7-nya itu kita ganti dengan 6 pangkat D ya. Ini pangkat EF, ini sama dengan 9. Dan hasilnya ini 6 pangkat DEF sama dengan 9 perkalian. Nah, ini kita lakukan terus sampai nanti jadinya nih 3 pangkat A ya. Terus B, C, D, E, F gitu ya, sama dengan 9. Ini hasilnya 3 pangkat A, B, C, D, E, F sama dengan 9. Nah, di sini kita dapat pangkat 3 ya. Nah, kalau persamaan eksponen itu harus sebelah kirinya basisnya pangkatnya sama, kanannya juga harus sama. Sebelah kiri ada 3 pangkat, sebelah kanan kita jadikan juga 3 pangkat gitu ya. Nah, 9 itu kan bisa jadi 3 pangkat 2 gitu. Nah, sini artinya kalau basisnya udah sama, maka pangkatnya juga sama. Artinya kita dapatkan di sini A, B, C, D, E, F sama dengan 2 seperti itu. Oke, gampang kan? Oke, kita coba contoh di sini soal EMC ya, tahun 2003. Nah, bagi kalian yang belum, EMC itu apa? Soal kesingkatan dari American Math Competition ya. Jadi di sini ada sajikan 10 log x y pangkat 3 sama dengan 1, 10 log x kuadrat y sama dengan 1. Biasanya kalau 10 log itu ditulis aja seperti ini ya, log X, Y pangkat 3 sama dengan 1. Jadi nggak ditulis ada basis 10-nya, biasanya seperti itu. Kalau ini jadinya log X kuadrat Y sama dengan 1. Nah, di sini yang ditanya itu adalah 10 log XY. Nah, nanti ini log XY pangkat 3 sama dengan 1 itu merupakan suatu perkalian ya. Kita bisa jabarkan nanti di sini. XY pangkat 3 ini kan dia sama dengan 1, X kali Y pangkat 3. Kalau kali dalam bentuk log itu jadinya tambah ya. Ini Y pangkat 3 sama dengan 1. Nah, kita bisa, ini belum ya, Y pangkat 3. Kalau pangkatnya jadi sifat yang keempat itu ya, 3-nya pindah ke depannya, log Y sama dengan 1. Nah, kalian harus bisa menggunakan sifat-sifat log dulu ya. Baru kalau udah mahir, baru kita coba di sini EMC ini. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik pemisalan ya. Karena nanti log x pangkat 2y itu juga dijabarkan bentuknya ada log x dan log y.
kita bisa misalkan bahwasanya A itu adalah log X dan B itu adalah log Y. Jadi nanti persamaannya itu, ini ada persamaan pertama, lalu persamaan kedua itu yang ini, log X kuadrat Y sama dengan 1. Ini dijabarkan, kalau kali nanti hasilnya adalah tambah. Ini 2, pangkatnya pindah ke depan jadi 2 kali X, log X. Ini log Y gitu ya. Nah, seperti yang tadi, ada log X, ada log Y. Itu dengan teknik pemisalan, kita bisa ubah jadinya 2A tambah B sama dengan 1. Supaya persamaannya lebih sederhana kita lihat. Oke. Nah, di sini seperti biasa, gimana cara kita mencari A dan B? Itu menggunakan eliminasi ya. Eliminasi dari dua persamaan ini. Ya, berarti persamaan yang pertama ini kita kali 2. Jadi jadinya sini 2A ya, 2 kali A, terus 2 kali 3B, kita kali 2 semua, itu jadinya 2 kali 3 6 ya, 6B sama dengan 2. Lalu yang ini persamaan kedua ini kita tulis aja, kita mau mencari nilai B berapa. Yang tadi kurang seperti biasa, hasilnya 5B sama dengan 1, berarti B/5. Oke, bisa biasa ya, kita substitusikan dengan A tambah 3B sama dengan 1 ya. Jadi B itu adalah 1/5, di sini sama dengan 1. Jadi kita dapat di sini A nya itu adalah 1 kurang 3/5 sama dengan 2/5 ya. Ya, 2/5. Nah, yang ditanya itu adalah 10 log XY. Nah, 10 log XY itu kalau kita jabarkan, dia merupakan perkalian log X dan log Y. Di sini. Ya, sorry. Log XY itu tambah ya. Kalau kali jadi tambah. Nah, ini kan sama dengan A tambah B ya. Ya, kita jumlahkan aja. 2/5 tambah 1/5 itu adalah 1/3. Seperti itu. Oke, kita masuk di sini contoh soal OSP di tahun 2003 ya, soal tingkat provinsi. Berapakah nilai X yang memenuhi 4 log dalam kurung 2 log X tambah 2 log dalam kurung 4 log X sama dengan 2. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita bisa menyederhanakan jadi gabung di sini menggunakan sifat penjumlahan. Kalau dijumlah nanti dikali, cuma syaratnya di sini 4 dan 2 ya, basisnya itu berbeda. Nah, kita harus menjadikan dia sama di sini. Jadinya 4 itu kita ubah jadi 2 log. 2 pangkat 2 ya. Ini hasilnya 2 log X tambah 2 log 4 log X sama dengan 2. Nah, lalu ini kan masih bentuk pangkat ya. Nah, gimana caranya kita memindahkan pangkat 2-nya ke depan atau ke belakang ya? Bagusnya ke belakang karena nanti kita akan menggabungkannya. Kalau ke belakang jadinya kebalik gitu. 2 log ini nanti hasilnya 2 log pangkat setengah gitu ya. Ditambah 2 log ini tetap kita tulis ulang aja. Sama dengan 2. Lalu ini baru bisa kita gabungkan ya. Udah 2 log dengan 2 log sini. Ini baru bisa kita gabungkan jadinya perkalian. Kalau tambah ya hasilnya adalah perkalian. Nanti kalau ini jadinya setengah, ini kita jadikan akar aja lah ya. Akar dari 2 log X dikali dengan 4 log X gitu ya. Jadi nanti sama dengan 2. Bentuknya perkalian. Nah, kalau dia 2 log ini, 2 log bla 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 gitu ya.
sama dengan 2. Ini artinya kita bisa mengubah dia ke dalam bentuk pangkat. Nah, kita tahu kan 2 log contohnya 2 log 8 itu sama dengan 3 ya. Kita jadikan dia dalam bentuk eksponen, itu 2 pangkat 3 ya. Jadinya di sini 2 log 8 sama dengan 3, itu kita jadikan 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Ya, kita ubah log ini jadi eksponennya. Maka nanti ini persamaannya berubah jadi ya, akar dari 2 log X, terus ini dikali 4 log X sama dengan 2 pangkat 2 gitu ya. Sorry, kok kepikirannya 2 tapi tertulis 3. Nah, di sini kita dapat persamaan baru ya. Di sini ada akar 2 log, terus ini ada 4 logs. Nah, sepertinya kita bisa mengubah 4-nya ini jadi 2 logs juga. Ini akar dari 2 log X, terus dikali dengan 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. Jadi sini 2 pangkat 2 log X sama dengan 4. Lalu 2-nya bisa pindah ke depan di sini. Dikali 2. Jadi kalau pangkatnya di atas ini 2, jadi bentuknya adalah seper ya, seper 2 log X gitu, sama dengan 4. Nah, bentuknya masih amburadul ya. Gimana kalau kita coba misalkan di sini. Jadi kita bisa buat pemisalan di sini. Oh, sepertinya bisa digabung ya. Ini kalau dia akar itu kan nanti sama dengan pangkat setengah ya. Kita balik lagi ke dalam bentuk pangkat setengah. Nah, ini kalau dikali nanti hasilnya pangkat dijumlahkan ya. 2 log X ini setengah ditambah 1 itu adalah 3/2 sama dengan 4. Ini bagusnya kita pindahkan aja lah ya, setengahnya itu ke sebelah itu, jadi dia hasilnya 8. Oke, jadi sini 2 log X sama dengan 8 ini. Nanti kalau kita pindahkan pangkatnya itu jadinya terbalik ya, kita pindahkan ke sebelah, nanti hasilnya 8 pangkat 2/3. Nah, ini hasilnya 2 log X itu sama dengan 4 itu ya, 2 pangkat 3 dikali 2/3, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 log berapa yang hasilnya 4? Nanti sini gampang ya, itu adalah 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 gitu. Oke, jadi ini menggunakan operasi sifat-sifat logaritma. Silahkan dipelajari lagi bagaimana cara menjumlahkan bentuk log jadi kali, terus ini jadinya operasi mengubah log menjadi bentuk eksponen lagi ya. Ini menggunakan semua sifat-sifat eksponen dan logaritma begitu. Oke, kita langsung coba di sini soal USK 2014 gitu ya. Jadi bentuk-bentuk soal eksponen dan logaritma itu selalu kepake, apalagi yang eksponen gitu, berpangkatan. Itu wajib sekali kalian kuasai, selalu bentuknya itu bentuk dasar dari aljabar gitu ya, ada pangkat, kali, dan bentuk akar. Nah, ini ada soal logaritma. Diketahui ya, X, Y, Z itu besar dari 1, W itu besar dari 0 jika X log W sama dengan 4, Y log W sama dengan 5 di sini, dan perkaliannya X, Y, Z ya, log W itu sama dengan 2, maka nilai dari Z log W
Nah, kalau kita perhatikan di sini kan dia ada polanya gitu ya. Si X-nya ada, Y-nya ada, cuma yang tanya adalah Z. Terus ada gabungannya. Jadi gabungannya. Jadi biasanya kalau gabungannya itu bentuknya nanti penjumlahan ya. Kalau kali jadi penjumlahan. Cuma ini kebalik ya. X, Y, Z di atas, W-nya di bawah. Jadi kalau seandainya sifatnya kebalik ini kita tinggal balikin aja. Ya, gimana sifat dari kalau lognya itu kita balikan, itu jadinya adalah seper ya, seper dari W log X gitu. Jadi nanti dia dibalik gitu. Nah, nanti hasilnya kalau kita mau W nya di atas, W log X, maka nanti itu bentuknya seper 4. Nah, begitu juga dengan yang si ya W log Y ya, nanti hasilnya adalah seper 5. Kan dia Y log W itu 5. Jadi kalau kita balik itulah W log Y itu sama dengan seper 5. Terus begitu juga dengan ini W log X, Y, Z. X, Y, Z kita balik lagi. Ini sama dengan seper 2 gitu. Nah, dari sini kita mulai dari yang diketahui W log X, Y, Z itu ini kan sama dengan bentuk logaritma perkalian. Nanti hasilnya kalau dikali itu adalah jumlah ya. W log X tambah W log Y tambah W log Z. Nah, ini kan nanti hasilnya seperdua. Terus W log X itu adalah seperempat. Terus W log Y itu seperlima. Dan yang ditanya ini W log Z ya. Nah, ini gampang, kita coba cari aja. Setengah dikurang seperempat dikurang seperlima, berapa itu? Samakan penyebutnya. Ini bisa 20 ya. Ini hasilnya 10 kurang 5 kurang 4. Itu adalah seper 20. Nah, kita dapat di sini W log Z itu seper 20. Yang ditanya adalah Z log W, berarti dibalik. Kalau dibalik, ini nanti jadi seper lagi ya. Atau 20 per 1. Atau sama dengan 20. Nah, begitu. Jadi jawabannya adalah W log Z itu sama dengan 20. Oke, gampang ya soal SK. Jadi kalau soal kota itu tingkatnya lebih mudah daripada soal provinsi. Oke, begitu. Baik, kita masuk ke soal terakhir OSK tahun 2016. Ini misalkan ada X, Y, Z bilangan real positif. Sini diberikan 3 persamaan ya, 3X log 3Y 1 sama dengan ini 3 kali 3X log 27Z, terus sama dengan juga 3X pangkat 4 log 81 YZ. Nah, ini ada 3 bentuk ya, dia sama dengan 2 di sini. Nah, biasanya kalau bentuk yang ada 3 ini, dan apalagi ini soal log, itu kita akan samakan ke dalam bentuk suatu nilai. Jadi misalkan kita buat ada variabel baru, itu adalah K itu ya. Nah, kenapa kita bisa membuat variabel baru? Supaya nanti kalau kita gunakan penyelesaian dalam bentuk log aja, misalkan gini ya, kita samakan yang persamaan pertama ya, ini sama dengan ini nanti 3 kali 3x log 27z. Nah, ini kan, ini nanti kita coret, ini kan nggak bisa kita apa-apain lagi ya bentuknya. Kita mau menggunakan sifat penyelesaian bentuk perkalian, ini kita jabarkan, cuma di atasnya nggak sama, terus kalau kita balik pun susah bentuknya. Jadi ini ngestak kalau bentuk logaritma gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan variabel baru supaya tujuannya untuk menjadikan dia log itu ke dalam bentuk eksponen gitu. Itu adalah variabel K. Itu juga triknya gitu ya. Nah, di sini kita coba yang pertama, 3 kali X log 3Y itu sama dengan K.
kita ubah ke dalam bentuk eksponen ya. Di sini X log 3Y sama dengan K per 3 ya. Nah, bentuk ubahnya dalam bentuk eksponen itu, ya masih ingat ya, kan A log B itu sama dengan C, maka bentuk eksponennya itu adalah A pangkat C sama dengan B. Oke, jadi di sini X pangkat K per 3 sama dengan 3Y gitu ya. Nah, ini kan ada per 3. Kita pangkatkan 3 aja. X pangkat K sama dengan 3 ya, 3 pangkat 3, Y pangkat 3. Kita pangkatkan 3 gitu ya. Oke, ini dapat kita persamaan yang bentuk pertama ya. Ini yang bentuk pertama. Terus kita coba lagi yang kedua ini. Gitu. Ini nanti sama ya. Caranya 3 dikali 3x log 27z sama dengan juga K gitu. Jadi di sini kita ikuti cara yang sama. Ini nanti K per 3 ya, kita ubah jadi 3x pangkat K per 3 itu sama dengan 27z. Nah, ini 3x pangkat K, kalau 27 itu 3 pangkat 3 ya, 3 pangkat 4 kali 3 itu 12, z pangkat 3 di sini. Lalu apa? Lalu di sini kita coba lagi ya, yang ketiga. Kan dia ada 3 bentuk situ sama dengan K. Ini bentuk pertama, kedua, terus ini yang ketiga sini ya. 3x pangkat 4 log 81YZ sama dengan K. Ini jadinya nanti, ini udah bentuk sederhana ya. 3x pangkat 4 pangkat K itu sama dengan 81YZ ya. Oke, di sini gimana cara kita mencari X pangkat 5 gitu ya, Y pangkat 4 dikali Z. Dan kita cuma dapat di sini YZ aja 81. Terus di sini kita bisa buat perbandingan di sini ya. Oh ya, di sini sepertinya ada yang keliru ya. Ini bukan 3 pangkat 12, tapi di sini 3 pangkat 9 ya. Nah, jadi kita bisa urai, coba dulu sini kita urai ya. 3 pangkat K di sini, ini adalah X pangkat K juga, 3 pangkat 9, Z pangkat 3. Kalau ini 3 pangkat K, X pangkat 4K, 81 itu 3 pangkat 4 ya, YZ sini. Nah, kalau kita perhatikan ada yang sama ya, ini ada X pangkat 3, ini juga X pangkat 3. Ini kita bisa bandingkan supaya apa? Untuk menghilangkan 3 pangkat K nya. Kita coba ya, kita bandingkan yang persamaan 2 dan persamaan yang ketiga. Oke, 3 pangkat K X 4 pangkat K, kita banding di sini bawah 3 pangkat K X pangkat K. Ini kan nanti sama dengan 3 pangkat 4 YZ banding 3 pangkat 9 Z pangkat 3. Ini hasilnya habis itu X pangkat 3K. Ini nanti yang di bawah ini 3 pangkat 5, Z nya dari pangkat 2, Y gitu ya. Lalu
Ada lagi yang bisa kita sederhanakan di sini. Dicoret habis ya. Nah, ini kan X pangkat K itu sama dengan sekian ya. Ini kita bisa gunakan lanjut di sini. Ini sama dengan X pangkat K dipangkatkan 3 gitu ya. Ini nanti hasilnya ya. Ini hasilnya 3 pangkat 3 Y pangkat 3 pangkat 3 gitu. Nah, jadi kan ini X pangkat 3K ya. Itu sama dengan X pangkat K dipangkatkan 3. Itu kita gunakan yang persamaan 1. Sama dengan Y per 3 pangkat 5 Z pangkat 2. Ini kita coba sederhanakan. Di sini 3 pangkat 3 pangkat 3 lagi 3 pangkat 9. Ini 3 pangkat 5 nya pindah ke atas. 9 tambah 5 itu 14 ya. Nanti sama dengan terus Y nya ini habis jadi 1/, Y pangkat 3 itu 9 juga, kurang 1 nanti Y pangkat 8. Terus Z ini adalah Z pangkat 2 tetap ya. Nah, di sini kita dapat ya, di sini ini kan pangkat 14, ini pangkat 8 pangkat 2. Sedangkan yang kita cari itu adalah pangkat 4 dan pangkat 1 Z-nya. Ini bisa sama kita akarkan ya, akarkan nanti di sini pangkatnya jadinya 3 pangkat 7 itu sama dengan 1 per Y pangkat 4 Z pangkat 2 gitu. Nah, jadi untuk mencari Y pangkat 4 Z pangkat 2 itu nanti hasilnya adalah 1/3 pangkat 7. Oke, bisa buat di atas saja ya. Sini. Jadinya 3 pangkat 7 sama dengan 1 per Y pangkat 4 Z. Jadi Y pangkat 4 Z itu adalah 1/3 pangkat 7. Nah, sekarang masalahnya gimana cara mencari X pangkat 5. Itu kita coba dulu ya. Next slide. Nah, ini kan kita dapat yang tadi ya. Ada yang persamaan 1, 2, dan 3. Terus hasil Y pangkat 4 Z itu sama dengan 1/3 pangkat 7. Gitu, yang kita cari tadi ini dia ya. Ini semua Mister pindahkan ke sebelah karena nggak muat lagi. Oke, jadi kita sekarang mencari nilai X pangkat 5 nya berapa gitu ya. Nah, di sini kita gunakan ya, manfaatkan yang udah kita cari di sini. Itu Y pangkat 4 kali Z. Sedangkan yang kita punya di sini ada Y pangkat 3 terus YZ. Z pangkat 3. Nah, yang kita butuhkan Y pangkat 4. Supaya dia 4, ini persamaan 1 dan 3 ini kita bisa kalikan ya. Kita kalikan persamaan 1 dan 3 ke sini. Ya, kalau kita kalikan nanti Y pangkat 1 kali Y pangkat 3 itu Y pangkat 4-nya dan Z. Oke, nanti kalau kita kalikan di sini nanti hasilnya X 3 pangkat K, X-nya itu 4K dikali X pangkat K, berarti tambah 4 tambah 1, 5 ya, 5K. Sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 7, Y-nya pangkat 4, Z di sini. Nah, ini Y pangkat 4 kali Z itu kan 1/3 pangkat 7 ya, yang kita cari tadi. Sorry. Y pangkat 5K sama dengan 3 pangkat 7 kali 1/3 pangkat 7. Nah, ini yang kita dapatkan tadi. Ini nanti hasilnya 3 pangkat K X pangkat 5K itu sama dengan 1 ya. Lalu kita pindahkan 3-nya, 5K sama dengan 1/3 pangkat K. Nah, ini kan sama-sama pangkat
K ya, X pangkat 5 pangkatkan K. Ini 1/3 dipangkatkan K juga. Nah, di sini dengan sifat eksponen, kalau pangkatnya sama, berarti di dalamnya juga sama ya. Kita dapatkan di sini X pangkat 5 itu sama dengan 1/3 gitu. Nah, jadi hasil dari ini ya. Jadi X pangkat 5 dikali Y pangkat 4 kali Z itu sama dengan 1/3 dikali 1/3 pangkat 7 atau 1/3 pangkat 8 ya, seperti itu. Oke, jadi itu semua sifat-sifat logaritma ya dan eksponen. Yang biasanya kalau soal OSK itu sering mengubah bentuk log menjadi bentuk eksponennya begitu. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Bisa sajikan bagaimana penyelesaian dari bentuk logaritma dan eksponen. Silakan kalian berlatih lagi dan jangan lupa untuk subscribe ya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Mr. Elvi. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.